betul, tapi orang-orangnya pasti itu juga. Artinya orang yang selama ini membenci Jokowi, ya itu juga yang membenci hari ini, walaupun kedatangan Rismon. Namanya bergabung, terpaksa bergabung dengan Jokowi itu, dengan mengambil Gibran, itu adalah bagian tak terpisahkan dari strategi politik. Oke. Itu menurut saya, Gus. Terpaksa ya, Prabowo? Terpaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Liranus Channel dalam program Menang Banyak. Hari ini kita akan mengangkat topik yang menyita perhatian publik Indonesia, bahwa Dr. Rismon bersama Damai Hari Lubis berkunjung ke kediaman Habib Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta Barat. Kenapa menyita perhatian banyak? Karena kita tahu Rismon sedang dalam perhatian seluruh orang karena keberaniannya membongkar ijazah palsu Jokowi secara saintifik, secara digital forensik, yang artinya itu tidak terbantahkan lagi. Dan temuan yang lain yang dilakukan oleh Dr. Ray Suryo juga mengkonfirmasi bahwa ijazah Jokowi itu 99,9% palsu. Tapi menarik yang menjadi pertanyaan, kenapa juga Dr. Rismon ini datang ke kediaman Habib Rizik, bukan ke tempat yang lain. Dan kita tahu selama ini Habib Rizik terlihat sudah agak mengerem ya dibandingkan yang sebelumnya. Kita akan hadirkan dua teman kita, jurnalis senior, untuk membahas persoalan ini dari sudut yang berbeda. Dan kita akan juga kaitkan dengan kasus yang tentu saja menyertai peristiwa-peristiwa terakhir hari ini, khususnya adalah tentang ijazah palsu Jokowi. Saya didampingi oleh Mr. Ong, ya, Mas, atau Fatur Rahman Fadli, ya. Dan di sebelah kiri saya Ishak Paradosi. Ya, kita akan kupas semuanya persoalan pertemuan antara dua tokoh yang menjadi perhatian hari ini dari sudut yang berbeda. Kira-kira gimana, Mr. Ong? Kenapa kemudian Dr. Rismon berkunjung ke tokoh Islam, Imam Besar Habib Rizik Syihab? Saya melihat itu sesuatu yang wajar gitu ya di dalam konteks hubungan antara anak bangsa. Dan kanal itu kalau dibuka oleh Rismon, berarti Rismon memiliki kecerdasan tingkat tinggi bahwa apa yang sedang diperjuangkannya itu membutuhkan penguatan dari seluruh anggota masyarakat, termasuk Habib Rizik. Menurut saya itu cara yang cerdas gitu ya di dalam mengafirmasi gerakan dia untuk membongkar apa yang disebut dengan ijazah palsu itu. Dan saya melihat Rismon itu adalah orang yang dalam quote and quote di dalam kacamata akademis dia sangat saintifik. Jadi dia menggunakan ilmu yang didapat di Jepang itu dengan kripto apa itu namanya? Kriptologi kalau nggak keliru ya. Pokoknya dia bicara tentang kode, bagaimana membuka kode-kode, gitu kan. Itu penting kiranya dimaklumi oleh masyarakat bahwa apa yang dilakukan Rismon itu ya, Syanipar, meskipun berbeda latar belakang agama ya. Rismon itu kan HKBP ya. Dan banyak orang juga mungkin kelompok geng Solo itu mencitrakan dia sebagai orang yang HTI, ya gara-gara pokoknya berlawanan dengan HTI gitu ya. Jadi itu sesuatu yang stigmatik. Nadanya sangat pejoratif ya, menyudutkan ya dan menjelekkan. Padahal dalam faktanya seperti perbincangan kita masa lalu, beberapa waktu yang lalu, Rismon itu adalah HKBP, yaitu Huria Kristen Protestan. Jadi itu bagian dari upaya untuk mendiskreditkan Rismon ya. Saya meskipun berbeda agama dengan Rismon, saya mendukung keras karena apa yang dilakukan Rismon itu sangat akademis dan itu perlulah didukung oleh kampus-kampus dan para ilmuwan gitu kan. Jangan mereka diam. Kalau kampus-kampus dan para cendekiawan yang ada di Indonesia itu diam belaka, padahal itu adalah bagian tak terpisahkan dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, apa yang
temukan oleh Rismon itu adalah sesuatu temuan ilmu pengetahuan. Kampus-kampus seluruh Indonesia harus mendukung apa yang dilakukan oleh Rismon dan siapa? Roy Suryo dan Pak Tifa. Tiga-tiganya itu adalah alumnus UGM. Artinya dia lulus UMPTN atau lulus IPN. Berarti dia anak-anak bangsa yang sangat cerdas yang perlu didukung agar kemudian anak-anak cerdas dan anak-anak pintar di kampus-kampus itu tidak takut untuk memundurkan kebenaran. Hari ini kita membutuhkan tekad yang kuat dari seluruh akademisi untuk membela kebenaran. Saya kira itu untuk sementara. Ya, baik. Menurut Bang Dosi ini berarti ada 3 R. Rizik, Rismon, Roy Suryo. Oh iya betul. Ada penambahan energi ya. Penambahan R ya. Iya. Secara fisik ada penambahan energi, apalagi masa FPI di seluruh Indonesia. Wih, luar biasa. Yang tidak tertandingi lagi. Kira-kira pengaruh nggak untuk kelompok Jokowi ini dengan bergabungnya antara Rismon dengan Pak Habib Rizik? Maksudnya berpengaruh bahwa Jokowi akan makin tersudut gitu? Iya. Menurut saya enggak. Kenapa? Karena bagaimanapun kehadiran Rismon itu nggak membawa dampak yang sangat berat menurut saya. Karena Rismon kan hanya seorang ilmuwan lah, ilmuwan belaka ya, atau akademisi lah. Artinya pengaruh dia di bidang yang sekarang politik ini menurut saya nggak terlalu signifikan. Apalagi dia seperti Mr. Ong bilang tadi bahwa Dr. Rismon itu adalah berasal dari kelompok yang double minoritas kan. Dia Batak dan dia Kristen. Artinya untuk melihat situasi sekarang bahwa Jokowi itu harus diakui dia banyak didukung oleh orang Batak dan Kristen. Jadi dalam hal ini Rismon itu sendiri untuk mendukung untuk berlawanan dengan Jokowi. Artinya kalau kita bandingkan misalnya di kampungnya sendiri di Balige atau Siantar sana, bahwa Rismon tidak mendapat dukungan signifikan dari bahkan orang-orangnya sendiri. Secara background dan secara asal usul bisa jadi minoritas, double minoritas iya. Tetapi secara dukungan, apalagi ini sudah beralih ke Jakarta, artinya banyak sekali orang yang mengapresiasi sikap Rismon hari ini yang berkunjung ke Petamburan. Orang akhirnya akan semakin yakin bahwa Jokowi bakal kalah, bakal tersudut, dan bakal terbukti itu ijazah palsunya itu. Gimana menurut? Ya betul, tapi orang-orangnya pasti itu juga. Artinya orang yang selama ini membenci Jokowi, ya itu juga yang membenci hari ini, walaupun kedatangan Rismon. Artinya Rismon itu tidak, seperti saya bilang tadi, tidak membawa banyak pengaruh untuk memperbesar misalnya dukungan untuk membongkar dugaan ijazah palsu itu. Saya tidak setuju gitu. Kenapa tuh? Karena apa? Bagaimanapun juga kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Ingat bahwa kebatilan itu akan, dalam keyakinan saya, kebatilan itu akan runtuh. Innal batila batila. Tapi jadi Anda tidak boleh pesimis mengatakan itu, apalagi dalam konteks politik Jokowi itu sudah down. Dalam pandangan saya, apalagi nanti kalau ditemukan. Ya, tapi dalam pandangan Bang Dosi kan seperti ini. Ya nggak apa-apa dia punya pandangan berbeda. Dan ini diskusi yang terbuka, betul, ya kan? Saya lebih berkeyakinan bahwa kebatilan itu akan tumbang. Ya, yang penting bagaimana cara mengorganisasi kebenaran itu. Misalnya si Rismon dan kawan-kawan itu mencoba memberikan sebuah elaborasi yang bisa diterima oleh rakyat di kelas bawah. Saya kira kelas bawah itu banyak mengkonsumsi hoax yang diciptakan oleh Jokowi. Kalau menurut saya begitu. Dan pada saatnya menjadi tugas kaum yang terdidik lah yang kemudian harus menurunkan kebenaran-kebenaran itu pada level yang bawah. Ya, ini soal kebatilan ya. Kebatilan. Versi Mr. Ong. Apakah betul ada kebatilan di situ menurut saya nggak ada kebatilan. Karena kebenaran menurut Mr. Ong belum tentu kebenaran menurut saya. Apalagi dalam hal ini soal politik kan. Kalau kita lihat komposisi politik Jokowi dan Prabowo ini bersatu. Saya kira tidak bersatu. Yang Pilpres kemarin, artinya di akar rumput pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi ini kan udah ada irisan yang malah sama kan. Artinya dengan adanya kasus seperti ini belum tentu bisa mengubah
peta yang udah terbentuk itu. Ya. Yang 2014 sama 2019 itu kan bertentangan. Tiba-tiba 2024 itu bergabung semua. Menyatu. Tapi susah. begini, perlu Anda sadari bahwa di tingkat grassroots, ya, tidak selamanya dia itu menyatu seperti apa yang Anda persepsikan. Menurut saya akan ada perubahan yang fundamental di level bawah, karena medsos itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat bawah. Ingat itu. Betul. Jadi menurut saya nanti apalagi Prabowo sebenarnya sekarang itu di dalam untuk bergabung, terpaksa bergabung dengan Jokowi itu dengan mengambil Gibran itu adalah bagian tak terpisahkan dari strategi politik. Oke. Itu menurut saya Gus. Terpaksa ya Prabowo. Terpaksa dong. Benar Dos, terpaksa Dos. Terpaksa. Yang butuh siapa ini? Yang butuh Dia Gibran atau terpaksa Prabowo? dengan kesadaran bahwa dia akan menang kalau menggait Jokowi, menggunakan energi lawan sebagaimana di dalam strategi Sun Tzu. Oke, justru itu. Artinya kekuatan Jokowi dan Prabowo kan justru bersatu dengan Gibran. Iya, bersatu untuk konteks perayaan elektoral, bukan berarti substansial. Jokowi menurut saya tidak substantif, tetapi kalau Prabowo substantif. Saya masih punya kepercayaan yang cukup kuat pada komitmen Prabowo untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang misleading ini. Oke, siap. Silakan Dos kalau mau dibantah. Tapi kan kalau dibilang begitu nggak kuat, buktinya yang mutasi Legend Kunto kemarin banyak dikaitkan dengan campur tangan Jokowi. Artinya Jokowi apakah masih kuat atau enggak? Itu salah besar, salah persepsi bahwa penundaan itu adalah buah dari intervensi Jokowi. Penetapan penggantian itu iya benar bahwa itu ada intervensi Jokowi. Artinya dia masih kuat. Ya pada saat yang tentang terbukti dalam beberapa saat kemudian sama Prabowo diganti. Itu artinya apa? Secara politik bahwa sudah terjadi perubahan aliansi ya, pelan-pelan yang terukur gitu ya, yang dilakukan oleh Prabowo untuk mengeliminasi pengaruh dari Jokowi. Tidak mungkin Prabowo kemudian berusaha mengembalikan itu. Oke, ada dua pendapat ini ya tentang intervensi. Ada dua persepsi. Jadi Jokowi menurut Mr. Ong itu intervensinya pada saat memutasi Kunto, atau memulihkan kembali. Sementara yang memulihkan kembali itu adalah peran Prabowo, karena itu sama sekali tidak sesuai dengan pikiran Prabowo. Karena itu kemudian diduga kuat ya, dan sebagaimana yang dimunculkan di media bahwa penunjukan itu atau mutasi itu kan sebenarnya biasa saja di dalam organisasi, ada namanya tour of duty, ya itu menurut saya pengaruh Prabowo membatalkan kembali itu pengaruh Prabowo, tetapi memaksa Panglima untuk mengangkat itu kan keliru, apalagi alasan-alasan dari Puspen Abri itu norak gitu loh, tidak logik gitu. Ya artinya Jokowi masih kuat. Tidak bisa dikatakan demikian. Dia kuat karena masih ada anaknya sebagai penyangga bahwa secara otoritatif wakil presiden. Betul. Tapi menurut saya, feeling saya, nanti pada saatnya dia akan dieliminasi secara politik oleh kekuatan Prabowo. Karena posisi Jokowi selama ini tidak tahu diri. Kenapa tidak tahu diri? Karena dia sebenarnya selalu mantan, mestinya nggak cawe-cawe dong dalam itu. Itu etika kekuasaan. Ya, berarti. Etika kekuasaannya begitu. Di medsos nih ada persepsi yang apakah ini distorsi informasi atau bagaimana. Jadi di kelompoknya pro Jokowi ini, jadi justru Jokowi ini mengklaim berjasa terhadap pembatalan mutasi dari Pak Kunto ini dikembalikan seperti semula. Karena Pak Jokowi itu melihat medsos terlalu gaduh gitu, akhirnya ya udah kembalikan saja. Bagaimana Jos menurut kelompok Jokowi gimana? Ya mungkin juga artinya Jokowi dalam hal ini masih kuat kan. Dia ibarat kata masih menang banyak dia. Menang banyak. Menurut saya menang banyak itu harus dialamatkan kepada Prabowo, bukan kepada Jokowi. Dan bukan, artinya Jokowi kan masih diakui lah oleh Prabowo. Diakui dalam konteks apa? Dalam konteks politik. Buktinya dia beberapa kali bahkan Prabowo datang dari mana itu, dari Papua ke Bali langsung ke Solo. Itu capek loh. Langsung ke Jakarta. Iya, dia harus dari Papua ke Bali. Itu pada awal-awal, tetapi perubahan politik itu perlu Anda ingat. Politik itu perubahannya minute to minute, bahkan second to second. Betul. Dan sebagai jurnalis kita harus melihat
Minute to minute-nya itu penting itu. Justru itu. Jangan lupa Wapres sekarang kan Gibran, anaknya Jokowi. Artinya dia RI 2. Begitu Prabowo, otomatis dia harus berbagi kekuasaan dengan Saya RI 2. kira kita berbagi harus tadi. meluruskan kembali, Mas Wi, Ya. posisi ketatanegaraan kita atau konsep ketatanegaraan kita. Secara Di dalam, ntar dulu, Anda harus ini ya. Jadi di dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ini, Wapres itu adalah ban serep, Bos. betul Iya. sekali. Coba aja cek di dalam betul. Undang-Undang Dasar. Tapi tadi. secara politik begitu presiden mangkat atau dimakzulkan, maka yang naik adalah wakil presiden. Iya, secara otomatis loh. itu Dan memang itu yang konstitusional. Dan Dan itu itu- menjadi cita-cita kelompok pro Jokowi. Iya, dan itu Enggak, menjadi enggak. dan itu menjadi kerisauan dari para jenderal purnawirawan yang Betul. berpeluh-peluh Nah, bahkan mengorbankan Iya. jiwa raganya untuk negara 8 ini. poin itu kan itu sih. Iya, 8 poin itu. Tujuannya harus- itu. Iya, betul. 8 poin itu harus Menghindari itu maksudnya menghindari itu. harus menjadi perhatian Prabowo dong. Ya. Jadi itu tidak sederhana. Ya, menyangkut ke 8 poin Hmm. yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI itu ya. Hmm. Pada awalnya kan sebetulnya mereka itu merumuskan 9 poin. Ya, 8 poin. 9 awalnya. Oh, Boleh ya. benar. Kemudian dikoreksi. Entah itu intervensi siapa, poin yang ke-9 dicoret. Ya. Poin yang ke-9 itu adalah adili dan Tangkap. tangkap dan Jokowi. adili Jokowi. Tapi kelihatannya forum purnawirawan itu cukup memahami ya, mungkin suasana batin Jokowi Prabowo. Akhirnya yang ke-9 itu dicoret. Tetapi ketika ketemu Habib Rizik, Kembali lagi itu. kembali lagi 9 Kembali lagi itu barangnya. yang ke-9 Habib Rizik minta persyaratan supaya poin ke-9 dimasukkan. Jadi ya, soal Jokowi tadi, saya yakin bahwa polisi akan bertindak adil begitu dia mendapat laporan, maka polisi akan memanggil seluruh pihak-pihak yang dirasa perlu dan memberikan kepastian hukum yang jelas. Tetapi Dr. Rismon itu datang ke Habib Rizik. Dia sebenarnya tujuannya ingin mengorek dari kejadian yang dialami langsung oleh Habib Rizik, karena ketika itu ada alat CCTV yang disembunyikan oleh polisi dan ada katanya ada yang terputus dan belakangan ternyata tidak ada yang terputus. Artinya ada segmen tertentu dari CCTV itu yang disembunyikan oleh polisi. Nah, seberapa kuat Dr. Rismon ini mendapatkan bukti-bukti itu, Mr. Ong? Saya kira karena dia ahli ahli kripto Digital ya. forensik. Ya, digital forensik. Itu barang mudah bagi si Krismon. Dia belajar itu serius loh, belajar di Jepang loh. Bukan main-main loh. Jadi saya masih optimis itu kasus KM50 itu akan terbongkar. Enggak, ini yang soal ijazah bahwa mantan Presiden Jokowi kan kemarin ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan Ijazah itu. bukan ijazah, melaporkan Melakukan balik pencemaran nama baik. atau mungkin perbuatan tidak menyenangkan gitu lah. Ya, kalau menurut kita teman-teman yang kritis terhadap Jokowi, apa masih punya nama baik dia gitu. Setelah kemudian memporak-porandakan banyak hal di dalam dunia ini ya kan, konstitusi dia tabrak ya kan. Enggak juga. Hanya untuk kepentingan. Lah iya dong, untuk kepentingan namanya. Oh, kita berada di mana? Dalam hal ini tabrak di Ya, mana? ya begini loh ya. Di dalam kita belajar tentang tata negara, sesungguhnya presiden itu adalah orang yang penjaga konstitusi. Dia harus menjalankan konstitusi dong, bukan merombak-rombak konstitusi dengan memperalat MK. Itu saya tidak suka itu. Itu berarti mereka melakukan perubahan kepada aturan main ya, aturan main di dalam tata kita bernegara. Oke. Jangan begitu dong. Ya, oke. Kalau menurut Bang Dosi akan membantah dia kan? Iya. Berarti Jokowi itu on the track gitu ya. Betul. Coba dijelaskan. Karena bagaimanapun Jokowi sudah menjalankan aturan hukum yang formal kan. Dia Formalnya di mana, Wong? Tabrak konstitusi kok? enggak ditabrak dong. Oh, itu sah kan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya tapi Profesor Jimli sebagai ketua MKMK, ya kan, dia memberikan sanksi terhadap salah si ketua MK itu yang paman Gibran itu. Tapi Itu kan berarti itu persoalan secara konstitusional. secara etis iya mungkin, tapi secara hukum enggak.
Gimana ya? Iya kan? Kok saya aneh ya, Ini kan yang belajar bicara tentang hukum, kan konstitusi bicara hukum bahwa Hmm. Gibran itu sah pencalonan sebagai itu wakil presiden. itu potensial karena itu kemudian para jenderal itu masih menganalisis sampai sekarang Hmm. bahwa pada pencalonan Gibran itu ada persoalan yang serius tata negara kita. Oke, Pada kan konstitusi nggak- kita lah. mana mungkin Hmm. seorang kita membandingkan Profesor Mahfud MD sudah ngomong ini, kita bandingkan pengetahuannya dengan yang maaf kata yang jenderal itu ya otomatis Mahfud MD jauh lebih. Udah, Anda Dia itu jangan ahli meremehkan hukum tata para negara. jenderal. Jenderal itu adalah orang yang belajar general, Iya ilmu betul. banyak, dan dia memperhitungkan. Tapi secara ilmu hukum ya jangan dibandingkan dengan Profesor Mahfud. Ya tapi ada analisis dari Refli Harun ya. Refli Harun itu pintar menurut saya Betul. di dalam mencari argumen hukum yang kemudian memberatkan Gibran. Saya pernah nonton itu ya penjelasan dia gitu. Kata Refli, ada banyak persoalan yang melekat embedded pada diri Gibran. Misalnya kasus MK itu masih kontroversial di dalam kacamatanya. Saya punya beberapa ahli profesor dalam hukum tata negara. Mereka Tapi kan setelah saya interview mereka ini kalau keberatan. udah diputuskan berarti sifatnya Mengikat. final dan mengikat. Baik itu. Saya melihat itu ada politisasi dari MK. Itu urusan lain. Begitu ya. Kita fokus ke topik kita ya. Dengan mendapatkan dukungan dari Dr. Rismon untuk mengungkap KKM 250 meminta dukungan kepada Habib Rizik. Ya. Tadi Bang Dosi bilang tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, artinya Bang Dosi meyakini bahwa ijazah Jokowi asli. Bagaimana masyarakat bisa meyakini bahwa Jokowi punya ijazah asli? Ya kalau untuk meyakini ya susah juga ya. Ya yakin aja udah. Ya, ini memang orang-orang pendukung Jokowi kayak dia itu tidak logik. Coba dengan argumen yang lebih logis gitu biar agak membumi kita kan ini. Orang bilang Jokowi tunjukkan saja ijazahnya, selesai persoalan gitu kan. Oke. Anggaplah dia nanti tunjukkan ijazahnya. Nanti besok-besok orang akan nuntut lagi Jokowi bukan orang Indonesia, mana akte lahirnya. Dia harus tunjukkan lagi. Itu mulu kerjaan kita kan di hari. Itu alasan yang tidak membumi dan tidak logis. Dan itu seringkali disampaikan oleh para pendukung Jokowi. Menurut saya yang rasional ya, yang saya mencoba berada dalam posisi yang netral dan akademis, saya kira pendapat itu tidak bermoral. Karena sudah membuat kegaduhan. Siapa yang membuat kegaduhan? Jokowi. Kenapa? Karena dia kan bisa saja nggak sampai 1 menit ini lu ijazah saya. Sekarang kan dia udah 3 kali loh, wali kota, gubernur, presiden 2 kali. Artinya dia dapat 5 kali mendaftar ke KPU. Dan itu syaratnya harus bawa ijazah salah satunya. Tapi salahin dong ke KPUD-nya. Tapi belakangan ini Dos, di KPU ternyata tidak sampai ke sana ya. Dokumen tentang Jokowi tidak ada. Tidak ada. Ya, apalagi KPUD-nya yang salah, jangan salahin Jokowi kan gitu. Ya itu menjadi kesalahan. Sama ya kalau begitu ya. Tapi secara moral mestinya kalau Jokowi itu pemimpin yang baik, ya kan? Maka sebenarnya dia tidak boleh dong membiarkan rakyatnya itu hiruk pikuk sana sini nggak jelas. Bukan, justru kalau menurut saya dia memberikan sikap gitu. Ini loh sikap. Kalau apa itu? Itu sikap itu. Sikap itu nama sikap tidak gentleman kesatria. Baik. Jadi kalau kita mau menang banyak, nggak boleh debat kusir. Gitu. Menang banyak yang menang banyak adalah. Maksudnya apa menang banyak maksudnya? Ya dengan dukungan dari Dr. Simon, Mr. Om meyakini bahwa Jokowi bakal terbongkar semua kebohongan. Iya, saya yakin itu. Menurut Bang Dosi? Nggak bakal menang banyak. Tidak bakal menang banyak. Kalau menurut saya menang banyak. Yang menang banyak pihak Jokowi berarti. Jelas. Menurut saya Rismon akan menang banyak. Ya, dua-duanya menang banyak. Demikian pemirsa pembicaraan kami pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan insight yang berbeda buat penonton Lira News Channel dalam program Menang Banyak.